Halo anak-anak, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam materi pembelajaran kita pagi hari ini. Masih dari materi pokok 1, orang beriman menanggapi keselamatan Allah. Dari materi ini, kita masuk pada submateri yang kelima. Namun sebelumnya, saya mengajak kita sekalian menyiapkan hati untuk berdoa bersama, sehingga kita boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar pagi hari ini dengan aman. Mari kita siap hati untuk mengawali kegiatan belajar mengajar pagi ini dengan berdoa bersama. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami semua yang sedang menengadahkan hati kami untuk mengangkat pujian dan syukur kami atas kemurahan kasih-Mu dalam hidup kami. Hadirlah ya Tuhan dalam hati kami, agar kami dapat menimba pengetahuan iman di pagi hari ini melalui kegiatan belajar mengajar online. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berikanlah hikmah-Mu kepada kami, teristimewa kepada anak-anak kami, agar mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar pagi hari ini dengan baik. Nama-Mu kami puji hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, sebagaimana sudah Ibu sampaikan, hari ini merupakan pertemuan kita yang kelima dengan materi iman dan kebersamaan dalam jemaat. Dari materi ini, kita akan berusaha untuk melihat apa yang hendak kita capai dalam proses belajar mengajar ini. Adapun tujuan dari pembelajaran pagi ini, yaitu yang pertama, diharapkan sesudah mengikuti penjelasan saya pagi ini, anak-anak dapat menjelaskan peranan keluarga, lingkungan, dan paroki sebagai wadah untuk mengembangkan iman. Tujuan yang kedua, agar anak-anak dapat menemukan hal-hal penting dari cara hidup jemaat perdana berdasarkan kitab suci, yakni Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Tujuan pembelajaran yang ketiga, yakni agar anak-anak dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan iman, baik di dalam keluarga, lingkungan, dan juga di paroki. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai sesudah proses belajar ini. Nah, selanjutnya kita ikuti apa materi pembelajaran yang harus kita dengarkan untuk mencapai tujuan yang tadi sudah Ibu sampaikan. Materi yang pertama,
Sebelum kita masuk pada apa arti keluarga, lingkungan, dan stasi, serta peranannya dalam proses pengembangan iman, kita tahu bahwa manusia itu bertumbuh dan berkembang melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Semua orang dapat berkembang dalam kebersamaan dengan orang lain. Demikian juga pertumbuhan dan perkembangan iman kita. Kehidupan bersama atau hidup dalam jemaat sangat membantu perkembangan iman kita. Maka, sampai kita pada pemahaman bahwa iman itu bersifat personal dan sosial. Iman yang personal menegaskan adanya hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Sedangkan iman yang bersifat sosial berarti bahwa iman itu harus diungkapkan dan diwujudkan dalam kebersamaan dengan jemaat atau dengan orang lain. Nah, di sini kita paham bahwa keluarga merupakan sekumpulan orang-orang atau anggota-anggota yang dengan demikian mereka dapat saling membantu untuk menumbuh kembangkan iman secara baik dan benar. Nah, keluarga bagi kita merupakan jemaat terkecil, kumpulan masyarakat terkecil yang disebut juga gereja mini, gereja kecil. Keluarga merupakan tempat pertama kali seseorang belajar beriman dan tempat segala yang baik dan benar untuk pertama kali diajarkan dan diperkenalkan kepada anggotanya. Nah, sesudah kita paham tentang keluarga, kita lanjut pada lingkungan. Lingkungan dalam arti bahwa lingkungan di gereja atau lingkungan yang bersifat rohani merupakan kumpulan keluarga-keluarga beriman Kristiani, di mana dapat terjadi berbagi pengalaman iman, berdoa, mendengarkan kitab suci bersama, serta ikut memikirkan pelayanan bagi anggota di lingkungannya. Anak-anak tentu tahu lingkungan atau kelompok KUB, kelompok umat basis di mana anak-anak tinggal, tentu anak-anak juga merupakan salah satu anggota dari lingkungan atau kelompok umat basis. Atau di keuskupan kita dikenal juga dengan wilayah. Selanjutnya, kita lihat apa arti stasi atau apa itu stasi atau paroki dan keuskupan. Nah, kalau stasi merupakan kumpulan dari lingkungan-lingkungan atau yang tadi Ibu bilang kumpulan dari wilayah-wilayah yang jauh dari paroki. Nah, kalau kumpulan wilayah atau lingkungan-lingkungan yang jauh dari paroki, mereka dapat membentuk satu stasi. Dan kumpulan beberapa stasi dan lingkungan-lingkungan di bawah sebuah naungan paroki atau naungan sebuah paroki yang digembalai oleh seorang uskup dalam wilayah keuskupan. Nah, anak-anak, jelaslah bahwa baik itu stasi, paroki, atau suatu keuskupan, kegiatan apapun yang dilakukan itu sama karena berada di bawah pimpinan seorang gembala, yakni seorang uskup. Yang berikut, kita langkah pada tujuan kedua. Hal-hal penting dan cara hidup jemaat perdana dapat
kita ikuti, kita ketahui di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dalam Kisah Para Rasul itu dikisahkan tentang cara hidup jemaat yang pertama, yakni cara hidup para rasul ketika mereka masih bersama dengan Yesus sebagai Sang Guru Ilahi. Dari kisah ini, beberapa hal penting yang kita lihat. Yang pertama, bahwa orang yang mendengar pengajaran para rasul, mereka kemudian menjadi percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Sebagai bukti mereka beriman kepada Yesus Kristus, yakni dengan memberi dirinya dibaptis. Pertanda mereka sudah mengenal Kristus dan beriman kepada Kristus. Hal penting yang kedua, sesudah mereka dibaptis, iman mereka terus dikembangkan dengan cara yang kita tahu, cara hidup jemaat waktu itu. Mereka selalu berdoa bersama, bertekun dalam persekutuan. Mereka juga bertekun dalam pengajaran para rasul, serta selalu berkumpul untuk perayaan Ekaristi, atau dalam bahasa kitab suci, berkumpul dalam pemecahan roti. Yang ketiga, poin C, pengalaman hidup dan berkembang dalam jemaat tampak dalam buah-buah iman mereka. Di kala itu, antara lain, mereka makin disukai oleh banyak orang. Selain itu, mereka makin bersatu dan seia sekata. Mereka juga ikut merasakan kegembiraan dan ketulusan hati. Di sana ada saling memperhatikan dan saling berbagi milik mereka. Mereka makin memiliki relasi yang baik dengan Allah, sehingga semakin rajin beribadah. Poin D, bahwa selain banyak orang simpati dan menyukai mereka, juga tertarik untuk menjadi anggota persekutuan mereka. Nah, anak-anak, tentu ini ditunjukkan lewat cara hidup mereka. Bukan sekedar kata-kata, tetapi juga ditunjukkan melalui teladan hidup mereka. Yang berikut, kita langkah pada tujuan ketiga. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan iman di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dan di dalam paroki. Beberapa kegiatan antara lain, yang pertama ada kegiatan pendalaman iman. Dalam kegiatan pendalaman iman, gereja ingin senantiasa menimba kekuatan agar hidup mereka senantiasa diarahkan oleh Injil Yesus Kristus, sehingga iman makin berkembang. Atau yang kita kenal kegiatan pendalaman iman seperti kegiatan katekese. Anak-anak tentu tahu, setiap tahun ada kegiatan pendalaman iman di KUB atau di lingkungan wilayah kita. Misalkan katekese menyongsong pesta Natal, atau katekese untuk bulan Kitab Suci Nasional BKSN bulan September. Lalu ada juga kegiatan pendalaman iman atau katekese menyongsong pesta Paskah. Kegiatan-kegiatan itu, katekese ataupun rekoleksi, ini merupakan
kegiatan pendalaman iman. Yang kedua, kegiatan latihan core. Ini di lingkungan atau di wilayah. Anak-anak, kita juga diminta untuk terlibat, aktif ambil bagian dalam kegiatan latihan core. Ini salah satu bentuk kegiatan. Bahwa di dalam kegiatan latihan core, kita bukan hanya bernyanyi, tetapi kita juga memuji kebesaran dan kemurahan Tuhan. Lagu Gerejani merupakan ungkapan iman yang dibawakan melalui nyanyian. Semakin umat mampu menyanyikannya dengan baik, diharapkan umat semakin menghayati makna dari lagu-lagu tersebut, sehingga dapat mendorong perwujudan iman yang lebih baik. Kegiatan yang ketiga untuk mengembangkan iman dalam keluarga, lingkungan, dan paroki antara lain doa bersama. Umat tidak hanya sama-sama berdoa, tetapi lebih dari itu kita saling mendoakan satu sama lain. Nah, dengan kegiatan doa bersama, kita mampu mengembangkan iman kita di dalam komunitas atau kebersamaan. Anak-anakku, dengan demikian kita sampai pada pendalaman tadi dari kitab suci Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 tadi menggambarkan secara jelas cara hidup jemaat perdana, bahwa salah satu kekuatan gereja dalam perkembangannya justru terletak pada kuatnya kelompok kecil dari jemaat beriman itu sendiri. Kita sedikit melihat kutipan tadi, kita kembali ke kutipan tadi, ya, bahwa orang-orang yang mendengar pengajaran para rasul itu akhirnya tertarik untuk menjadi bagian atau menjadi anggota dari persekutuan mereka. Nah, di zaman kita, persekutuan itu yang tadi dalam poin 3, bahwa ada kegiatan-kegiatan dalam keluarga, pendalaman iman, dengan membaca kitab suci, katekese, rekoleksi, retret, itu dapat terjadi juga dalam keluarga, atau lebih luas dalam kelompok umat basis, lingkungan atau wilayah, dan di paroki kita. Dengan demikian, iman dapat ditumbuh kembangkan dalam kebersamaan jemaat beriman. Anak-anakku sekalian, dengan demikian kita dapat mengetahui simpulan dari materi kita hari ini untuk mencapai tujuan pembelajaran, peranan keluarga, peranan lingkungan, dan paroki sebagai wadah untuk mengembangkan iman. Lalu, hal-hal penting dari cara hidup jemaat perdana berdasarkan Kisah Para Rasul juga sudah saya sampaikan, bahwa ada 3 kegiatan atau 3 hal penting, yakni yang sudah disampaikan dalam materi pembelajaran. Ya, ini 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir, tujuan kita yang ketiga tadi, yaitu kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan iman dalam keluarga, lingkungan, dan paroki melalui kegiatan pendalaman iman, latihan core, dan doa bersama. Dengan demikian, maka anak-anak sekalian, kalau kita dapat melakukan berbagai aktivitas pelayanan bersama, entah dalam keluarga, lingkungan, atau paroki, umat Kristiani ingin mengungkapkan dan mewujudkan iman akan Yesus Kristus, sehingga
dirinya dan juga banyak orang mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Nah, yang terakhir di penghujung pelajaran kita pagi hari ini, refleksi yang saya sampaikan sebagai penuntun untuk kita dapat merenungkan apa yang telah kita perbuat sebagai wujud pendalaman iman kita. Maka penuntun refleksi yang pertama saya sampaikan. Pengembangan iman tidak bisa dilepaskan dari peran serta jemaat setempat. Refleksi berikut. Dengan demikian maka aku harus terlibat dalam kegiatan di lingkungan tempat tinggalku. Apakah aku aktif ikut kegiatan doa di lingkungan? Apakah aku terlibat dalam kegiatan remaja Katolik? Apakah aku ikut dalam KOR atau misdinar atau lektor? Anak-anak, mari kita hening sejenak dan kita renungkan dalam hati kita. Semoga. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mengikuti proses pembelajaran pagi hari ini, Ibu Guru ingatkan bahwa hari ini perjumpaan kita kelima, ada tugas atau pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan. Kerjakanlah pekerjaan rumah ini dan dikirimkan kembali ke WA saya paling lambat 2 hari sesudah materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Kita berdoa.